Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Sasana Tasbula. Kali ini gua mau bikin dashboard menggunakan Power BI Desktop. Sebelumnya gua udah pernah sharing ke kalian tentang bikin dashboard juga, tapi menggunakan software Tableau ya. Nah, kali ini kita akan sama-sama nyobain bikin portfolio menggunakan Power BI Desktop. Oke, yang pertama kalian harus download dulu softwarenya. Bisa kalian pertama kita perlu download dulu aplikasi Power BI desktopnya dari website Microsoft tentunya. Jadi kalian tinggal pilih bahasa, kemudian klik unduh. Dan kemudian kalian perlu juga untuk download datasetnya, yaitu seperti biasa kita ambil dataset dari Kaggle. Nah, kali ini gua pakai data Viva, datanya lumayan besar, jadi sekaligus gua mau nunjukin ke kalian gimana caranya ngolah data yang lumayan besar gitu ya. Jadi kalian perlu download datanya dulu, tinggal klik download. Nah, gua sebenarnya udah download, jadi ini di cancel aja. Setelah download, datanya berbentuk zip, jadi kalian perlu untuk diekstrak dulu ya. Oke, datanya udah selesai diekstrak. Ini tinggal kita buka aja. Jadi datanya di sini ada lumayan banyak. Jadi ada yang tim laki-laki dan tim perempuan ya. Tapi paling besar di sini yang laki-laki. Karena datanya itu setelah diekstrak berukuran 5 GB ya, sekitar 5 GB. Nah, ini kalau kita mau buka di Excel itu pasti nggak bisa karena gue yakin ini raw-nya lebih dari 1 juta, yang gue yakin ini raw-nya lebih dari 1 juta, dan Excel kita tahu itu dia cuma bisa nampung sekitar 1 juta raw. Ini coba kita buka pakai Notepad. Nah, pakai Notepad aja nggak bisa karena terlalu besar ya. Nah, jadi caranya itu kita bisa langsung buka di Power BI. Langsung aja klik Get Data, langsung pilih CSV, Connect, Archive. Nah, kita pilih data mail players. Nah, klik Open. Ketika kita ngambil data langsung menggunakan Power BI-nya, kita langsung dialihkan ke ini ya, ke Power Query. Jadi ketika kita transform data, ini langsung terbuka Power Query Editor. Nah, ini sama juga ya dengan yang ada di Excel. Ketika kita import data CSV ke Excel, itu pasti yang kebuka Power Query Editor. Khusus untuk Excel yang versi 2019 ya. Jadi dia langsung otomatis ngebuka Power Query Editor. Jadi ketika kita paham cara menggunakan Power Query ini, itu bisa bermanfaat untuk kita pakai di Power BI dan juga di Microsoft Excel. Nah, ini kita lihat datanya, ini ada beberapa yang nol ya. Jadi caranya itu kita tinggal di unselect aja nolnya. Oke, nah dia langsung kepilih semua yang ada datanya ya. Kita cek sebentar.
Ini kolomnya lumayan banyak ya, jadi kemungkinan kita nggak pakai semua, jadi gua akan bikin contoh aja. Oke, ini kayaknya datasetnya udah lumayan bersih ya, jadi kita nggak perlu banyak ngolah data lagi. Ini kayaknya bisa langsung ini ya, di import. Jadi kita tinggal klik close and apply. Wah, ini kayaknya lumayan lama. Jadi gua akan skip aja ya. Oke, sudah selesai. Ini ada yang error tapi biarin aja, kita close. Oke, ini tampilan Power BI ya. Jadi kita lihat pertama di sini ada menu get data, itu untuk mengambil data dari berbagai sumber. Kemudian ada Excel workbook, data hub. Ini untuk data yang bersumber dari Power BI dataset atau data marts, kemudian dari SQL Server dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita mau buka Power Query lagi ya. Jadi tinggal klik ini aja. Kemudian ini kalau kita mau nge-refresh data, misalnya kita punya updatean data dari sumber data yang tadi CSV misalnya, ada data baru di situ, kita tinggal klik refresh. Nah, jadi datanya langsung otomatis ke update di Power BI ini juga. Kemudian ini visual, ada text box, ini new measure sama quick measure, new measure sama quick measure. Itu kalau kita mau bikin kolom baru tapi pakai rumus ya. Kemudian ini publish ke Power BI service. Kemudian ada beberapa menu yang lainnya, ini ada di insert, modeling, ini ada new column sama new table, kemudian view dan juga help. Nah, di sini ada tutorial Power BI di Power BI for developers misalnya atau Power BI blog, bisa lihat di sini. Oke, kita balik lagi ke home. Untuk ngelihat datanya, kalian tinggal klik ini ya, mail players. Jadi table yang udah kita load tadi, ini semua kolom-kolomnya. Kemudian untuk menampilkan visualisasi, kalian bisa pilih dari contoh atau ikon visualisasi yang ada di sini. Contoh aja misalnya kita mau nampilin ini ya, table dari nama pemain, misalnya name. Kita ambil short name. Nah, di sini akan muncul nama dari tiap-tiap pemain yang ada di database ini ya. Kemudian kalau kita mau tambahkan kolom lain misalnya overall ya, overall rating. Nah, ini overall ini dia kalau di FIFA, di game FIFA itu kan setiap pemain ada ratingnya ya, overall rating. Jadi untuk menentukan sebagus apa pemain itu. Nah, ini masih di sum ya, jadi harus kita rubah dulu. Ini jadi pakai down sum. Oke. Nah, ini ada pemain bola namanya A doang. Kita filter aja liganya ya. Misalnya league name. Nah, sini akan nambah nama liganya. Kemudian kita akan filter liga-liga yang besar aja. Premier League.
kemudian La Liga, sama apa namanya, Ligue 1, League. Banyak banget ya ini. Ini Liga Perancis, Serie A, Liga Italia. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah ini kita bisa sort by overall. Nah ini pemain dengan rating paling tinggi itu ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Oh ini kenapa ada banyak, karena di sini FIFA, di sini ada berbagai versi ya FIFA-nya. Kita lihat tahunnya. Nah di sini ada FIFA update date. Kita centang aja. Oh salah. Skim sini. Iya. Jadi ini dia. Ini tiap-tiap tahunnya. Jadi overall ratingnya si Ronaldo ini 2016 sampai dengan 2019 dia 94, sama dengan Lionel Messi ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya mau menampilkan data diagram batang, tinggal klik aja. Nah dia tinggal kita benerin, misalnya short name-nya di Y, kemudian tahunnya di legend, ini overall-nya di X, tahunnya ada di legend. Ini league name-nya diganti. Tahunnya di Y. Oh salah, kita coba pakai diagram batang yang ini ya, cluster. Oh, nggak usah pakai tahun kalau gitu. Nah ini kelihatan sum overall, kita ganti rata-rata ya, average. Nah kita lihat rata-rata overall dari selama updatean FIFA ini yang paling tinggi itu rata-ratanya Lionel Messi, kedua Ronaldo, ketiga Neymar, kemudian Lewandowski, dan seterusnya. Nah ini kira-kira seperti ini gambaran dari data yang ada di sini. Di sini gue mau bikin dashboard untuk menampilkan data ini ya, data klub aja enaknya kali ya. Oke, ini geser dulu. Kalau mau nampilin data klub itu enaknya kita bikin filter dulu ya. Jadi kita tambahin slicer. Oke. Di sini yang pertama kita mau filter liga. Nama liganya. Nah, ini slicernya kita ganti dengan slicer setting, ganti drop down aja ya, biar simple. Nah, kemudian kita copy slicernya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini kita ganti dengan nama klubnya.
Group name. League name-nya kita keluarin. Oke. Kemudian satu lagi kita tambahkan tahun updateannya. Tahun updatean FIFA-nya kita tambahin year, FIFA update date. Nah, jadi bisa kelihatan di sini. Nah, ini kalau kita mau tampilin labelnya, kalian bisa klik format your visual, kemudian data labelnya diklik on. Nah, dia akan muncul detail dari tiap-tiap batang ini. Ini contohnya kita mau filter siapa sih pemain terbaik di Liga apa ya? La Liga. Oke. Lionel Messi tahunnya kita ganti jadi 2015. Oke. Lionel Messi yang paling tinggi ya rata-ratanya selama updatean FIFA tahun 2015 di 93,31. Kemudian yang kedua Ronaldo dan ketiga Iniesta. Nah, misalnya kita mau tambahin klub name-nya. Klub name-nya kita pakai Barcelona. Nah, yang paling tinggi udah jelas tadi Lionel Messi karena dia paling tinggi di La Liga. Kemudian kita coba lagi yang lain, ini di clear dulu. Kemudian di ini kita ganti Premier League ya. Premier League. Nah, siapa yang paling tinggi selama tahun 2015, updatean FIFA 2015? Itu Eden Hazard, kedua David Silva sama Aguero. Nah, ini 3 pemain tertinggi di liga ini. Oke, selanjutnya kita mau tambahin mungkin gua mau tambahin ini ya, scorecard. Jadi gue pengen tahu tiap-tiap klub itu nilainya berapa sih selama periode updatean FIFA ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini value dalam euro. Salah. Nah, ini kita klik dulu visualisasinya, kemudian centang value-nya. Nah, jadi Premier League selama tahun 2015 itu kalau di total nilainya adalah 227 miliar euro. Ini nilai dari total pemain ya. Jadi si pemain di Liga Premier di updatean FIFA 2015 itu total nilainya 227 miliar euro. Kemudian gua mau tambahin sama scorecard juga. Tapi kali ini gue mau nambahin gaji pemain ya. Salary. Oh, nggak ada. Berarti wage. Oke, kita pakai ini. Nah, ini total gaji pemain di Premier League 2 miliar. Oke, kemudian gue mau tambahin umur kali ya. Nah, ini age. Ada sama scorecard juga. Umur pemain. Nah, ini karena dijumlahin jadi ada 2 juta.
Jadi kita ganti jadi rata-rata average. Nah, jadi rata-rata pemain di Premier League selama tahun 2015 itu 24 tahun. Kalau kita ganti jadi 2020 24 tahun juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita ganti klubnya, misalnya Chelsea, rata-rata pemain Chelsea di tahun 2020 ada di 23,9 tahun. Oke. Ini kita sesuaikan. Terus gua mau tambahin apa lagi? Gua pengen tahu si klub ini berapa sih nilai rata-rata nilai si penyerangnya, terus pemain tengahnya sama pemain bertahan. Di sini gua mau pakai yang ini ya, multi row card. Oke. Di sini gua mau tampilin posisi ya berarti. Club position sama overall. Oke. Nah, ini karena masih di sum jadi kita ganti average. Oke. Nah, ini kita hilangin aja tulisan average overall. Kategori label. Nah, jadi lebih clean. Oh iya, ini sebenarnya yang gue mau bukan kayak gini. Ini tuh nggak secara umum ya. Jadi dia posisinya udah mendetail. Jadi ada center attack midfielder, defense midfielder dan lain-lain. Nah, jadi gue pengennya si center attack midfielder sama si central defense midfielder ini jadi satu untuk jadi satu sebagai pemain tengah. Dan yang back gue pengen jadiin satu sebagai pemain bertahan. Begitu juga yang penyerang. Oke, berarti kita edit dulu di sini datanya. Kita cari posisi. Oke. Nah, di sini tinggal kita klik yang titik-titik ini untuk more option. Kemudian kita pilih new group. Oke, jadi kita pengen membuat grup supaya posisi-posisi back, pemain tengah sama penyerang itu jadi satu. Jadi gue pengen bikin grup untuk nyatuin posisi-posisi yang ada di back, kemudian di tengah seperti CAM, CDM, kemudian posisi-posisi yang nyerang jadi satu juga. Oke, caranya yang pertama mungkin yang paling gampang ini gue cari yang back dulu kali ya, karena belakangnya B. Jadi tinggal cari yang belakangnya B. Terus mana lagi? Grup. Kemudian yang kedua midfielder.
Terus yang ketiga posisi penyerang, F, striker, wing. Terus ini cadangan kayaknya reserve ya. F, S, wing, striker. Oke. Nah kemudian yang cadangan kita jadiin satu. Dan ini kiper. Nah ini kita ganti namanya. Jadi misalnya yang penyerang tadi ini ya, attack. Ini midfielder, kita ganti namanya center aja. Sen aja deh. Sama ini kita ganti def. Kemudian yang ini jadi sub. Ya ini namanya udah oke. Tinggal kita klik oke. Oke, sekarang kita mau rubah ini supaya jadi nama-namanya sesuai dengan grup-grup yang kita buat tadi. Nah, ini tinggal taruh aja di sini. Club position. Nah, kemudian yang atas kita buang. Nah, jadi akan sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Attack, center, defense, goalkeeper, sama pemain cadangan. Jadi misalnya kita pengen tahu pemain di Chelsea ini pemain penyerangnya siapa aja, tinggal kita klik, dia akan ngefilter. Ini dia nama-nama pemain penyerang. Kemudian pemain tengah siapa aja, pemain defense siapa, kipernya siapa, kemudian pemain cadangannya siapa. Banyak banget. Kemungkinan di tahun 2020 ini FIFA ini double ya ngasih posisi. Jadi sebagai penyerang dan juga sebagai cadangan gitu misalnya. Oke, selanjutnya gue mau tambahin lagi apa ya kira-kira. Ini kita rapihin dulu. Segini kali ya. Mungkin di sini gue mau ini kecilin dulu. Oke, di sini gue mau tambahin visualisasinya ini ya. Pie chart. Jadi di sini gue pengen tahu si tiap-tiap klub ini dia nilai pemainnya tuh paling besar persentasenya di mana sih, apakah di penyerang, pemain tengah, defense, atau pemain kiper dan ini ya cadangan. Jadi caranya itu kita mau pisahkan pie-nya ini berdasarkan posisi ya, berarti tadi posisinya itu kita taruh di legend. Nah, kemudian value-nya kita pengen nampilin nilai ya, nilai si pemain ini di value. Oke. Nah, ini kelihatan di Chelsea ini ternyata nilai paling banyak ini di pemain cadangan ya. Kemungkinan karena ini ya, karena semua pemain itu masuk kategori cadangan juga.
gitu. Makanya nilainya besar. Coba kita ganti tahunnya ke 2023 misalnya. Oh iya, karena total pemain si Chelsea ini lumayan banyak juga ya di cadangannya. Makanya nilainya jadi besar porsinya. Pemain penyerang, oke, kemudian pemain tengah sama pemain bertahan, oke. Nah ini kita rapihin dulu, legendnya enaknya kita taruh di atas ya. Legend posisinya di top center, nah, supaya lebih jelas. Oke, selanjutnya kita mau tambahin, gue pengen tahu karena dia di FIFA ini dia posisinya itu dipisahin mana pemain utama sama pemain cadangan, jadi gue pengen tahu siapa-siapa aja sih pemain utama di tiap-tiap klub gitu. Oke, jadi kita bikin diagram baru pakai diagram batang aja. Kemudian kita tambahin namanya. Kemudian overall ratingnya. Sama, oh iya cukup. Ya cukup ini aja kira-kira. Paling kemudian kita filter ya, tinggal diklik filter, terus kita tambahin posisi yang tadi kita bikin, grup posisi ini taruh di filter. Di sini gue mau nampilin penyerang ya. Jadi penyerang utama Chelsea ini di tahun 2023 ada Sterling, Havertz sama Pulisic. Terus kita tambahin lagi, oh kita copy aja ya, copy sama satu lagi. Jadi ada penyerang, pemain tengah sama pemain bertahan. Nah ini tinggal diganti aja ininya, posisinya jadi pemain tengah. Kemudian ini jadi pemain bertahan. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Jadi kita tinggal rapihin aja ya. Ini kira-kira informasi yang bisa disampaikan dari dashboard ini. Jadi dashboard untuk klub, ketika kita mau pengen tahu klub apa, dia nilainya berapa, terus jumlah gajinya berapa per tahun, kemudian rata-rata umur pemainnya berapa. Nah, dari dashboard ini bisa kelihatan ya. Nah, sekarang tinggal dirapihin aja. Sebenarnya ini selera ya, kalau kita mau nampilinnya seperti apa. Tapi kalau kita coba aja.
Misalnya ini kita ganti, ini kita ganti judulnya di sini ya, format your visual. Jadi menu format your visual ini semua settingan kalau kita mau ngerubah tampilan visualisasi yang di sini. Misalnya slicer setting, slicer header. Nah, di sini kita bisa ganti judulnya. Ini ganti aja liga, di bold, sama kita besarin sedikit 20 kali ya. Oke. Kemudian ini sama club bold sama 20. Ini juga sama, ganti tahun bold 20. Oke. Kemudian ininya drop downnya kita ganti juga ya, supaya lebih kelihatan. Kita pilih salah satu dulu, kita ganti ininya ya, value-nya supaya lebih kelihatan. Kita ganti jadi 20 aja, sama 20, dan ini juga 20. Ini kita rapiin dikit. Nah, kemudian ini scorecard-nya kita kasih judul, kasih title ya, supaya jelas. Ini misalnya total nilai pemain. Kasih 20, kasih bold. Kemudian sama yang lain juga. Ini total gaji ya. Ini besarnya jadi 20. Terus di bold. Ini sama. Title-nya on. Ini rata-rata umur. Kita bold sama 20. Oke. Nah, sekarang kita mau hilangin ininya ya, yang di bawah itu adanya di visual kategori label. Nah, ini tinggal di off kan aja. Nah, jadi dia akan hilang. Yang lainnya sama, kategori label off sama kategori label off. Nah, ini kita rapihin sedikit.
Nah, kemudian ini kita kasih judulnya on, kemudian kita ketikkan judulnya rating. Oke. Ini 20, kemudian di bold. Kemudian untuk nilainya kita bikin bold aja ya. Call out values kita kasih bold. Nah, selanjutnya ini kita ganti nama, kita kasih judul. Kita ganti judulnya jadi list pemain. Bold dan 20. Ini kita taruh di tengah aja ya, judulnya center. Semua ditengahin juga. Oke. Dan ini juga kita ganti judulnya. General title kita ganti jadi apa ya, persentase mungkin ya, persentase nilai pemain. Bold dan 20 center. Oke. Kayaknya kita samain. Kita samain dulu sama yang bawah, sama ini juga. Oke, kemudian kita ganti judul yang bawah ya. Kita ganti judul dulu. Title-nya kita ganti jadi attack. Kemudian ditengahin. Ini juga sama. Jadi kalau cara gua itu kalau ngerapihin dashboard ya gua rapihinnya bertahap ya. Jadi misalnya ganti judul, ya udah ganti judul dulu semuanya supaya kelihatan dulu. Ini center. Jadi gua nggak ngerapihin satu-satu gitu, warnanya diganti satu-satu. Jadi maksudnya sekalian ganti judul, ganti warna juga, tapi gue lebih suka gantinya itu
ya begini, judul dulu semuanya, kemudian defense. Apa sih bahasa defense? Belum dibesarin. Kemudian di tengah. Oke. Udah rata belum sih? Udah. Oke, sekarang kita ini ya, kita tinggal cari warnanya. Oh, sebelum ganti warna, gua mau ngilangin ini dulu ya, kayak short name ini, karena ini udah jelas, ini nama. Sama ini klub posisi, gua mau hilangin juga. Nah, cara menghilangkannya itu, misalnya ini short name, kita klik dulu tab visualisasinya, kemudian di format, lalu karena ini sumbu Y, jadi tinggal kita klik aja Y axis, kemudian title-nya di turn off. Nah, jadi dia hilang. Kemudian ini juga turn off, sama satu lagi off. Oke. Sama ini kita mau hilangin judul legend ini ya. Soalnya tanggung banget ini. Jadi mending kita hilangin. Nah, kalau legendnya ini off ya dia hilang ya. Jadi harus dibuka dulu legendnya, baru title-nya di turn off. Nah, oke. Jadi ini kira-kira seperti ini, sudah rapi. Ini kita tinggal di ketengahin ya, supaya rapi. Oke. Sekarang tinggal kita cari warna ya, supaya bagus ya. Nah, untuk cari warna yang bagus, gue biasanya cari di color palette, colorhunt.co. Nah, ini tinggal dipilih aja. Mungkin gue mau pilih yang ini kali ya. Jadi ada 4 warna ini. Ini bisa kita copy ininya ya, hex code-nya. Ini buat misalnya di sini gua taruh di bagian barnya ya. Barnya defaultnya biru. Kita ganti jadi di more colors. Nah, dia nanti akan keluar hex code-nya. Ini kita bisa Ctrl V aja. Nah, jadi dia sama seperti warna yang ada di sini. Kemudian yang merah kita ganti di attack aja kali ya. Sini more colors, Ctrl V merah. Kemudian satu lagi defense, mungkin ini more colors, Ctrl V. Kemudian warna ini aja kali ya. Jadi supaya warna ini bisa kita jadiin background. Kita ganti barnya jadi warna ini. Oke. Nah, kemudian gue pengen coba ganti backgroundnya ya, ganti warna backgroundnya. Jadi tinggal di klik, ketik escape aja. Kemudian
format your report di canvas background, kemudian warnanya kita ganti yang tadi ya, ini. Oh iya, kemudian transparansinya jangan lupa diturunin. Nah, jadi kelihatan ya posisinya, jadi kita bisa rapiin lagi. Nah, sekarang mungkin supaya lebih rapi lagi, transparansinya kita kurangin, sama tiap-tiap judulnya kita kasih semacam background gitu ya. Caranya kita mulai dari sini. Di visual, kemudian di bagian judulnya, title. Di sini, nah ini text colornya kita ganti jadi warna ini. Kemudian backgroundnya kita ganti pakai warna ini. Nah ini kita samain untuk semuanya. Ini sama semua. Sama juga. Sama juga. Visual, general, title. Oh, ini bukan di sini ya, berarti ada di sini titlenya. Oh, di visual, slicer header. Nah, berarti yang ini berbeda ya. Oke. Ini ada di, kemudian backgroundnya ada di sini. Oke, udah lumayan ya tampilannya. Nah, ini kita pengen hilangin ini ya, tinggal tarik ke bawah aja sedikit. Oke, udah lumayan, tapi gua pengen coba ini transparansinya dikurangin lagi ya. Misalnya yang ini putih-putihnya ini masih terlalu terang. Ini caranya kita slicer setting, general, kemudian di efek. Nah, di backgroundnya ini transparansinya kita naikin ya, kurang lebih 80% mungkin. Nah,
lumayan. Juga sama. Di general, kemudian efek, transparansinya jadi 80%. Ini juga sama. Ini juga. Kemudian ini 80%. Sama. Oke, udah jadi. Oh, tinggal ini ya. Ini warna biru sendiri, mungkin kita ganti warnanya jadi pakai warna ini ya. Di warna legend. Di warna bar. Berarti kita kasih legend posisi. Nah, dia jadi akan terlihat ya. Oh, ini salah, kita pakai stack bar chart. Nah, jadi nanti dia akan terlihat selama tahun ini posisinya. Jadi dari warnanya kita bisa tahu posisinya dia ada di mana, apakah di cadangan atau sebagai penyerang, misalnya biru, kemudian pemain bertahan. Nah, ini juga bisa kita warnanya ini kita bisa samakan ya dengan warna yang di sini. Itu caranya diklik di bagian visual, kemudian barnya. Nah, ini warnanya kita sesuaikan aja. Misalnya ini samain merah, center warna ini. Kipernya kita kasih warna biru aja kali ya. Atau ini biru gelap. Oke. Oh, ini klub posisinya belum dihilangin, kelewat. Tinggal kita hilangkan aja. Ada di legend. Title-nya off. Oke. Kemudian posisinya top center. Ya, jadi kita harus ulang setting lagi karena tadi visualisasinya gue ganti ya, pakai yang ini, stack bar chart. Ya, oke, kira-kira begitu dashboard yang gue bikin. Oh iya, di sini mungkin ada yang gue mau tambahin labelnya ya. Visualisasi, kita tambahkan data label. Ini juga sama, data label. Nah ya, jadi supaya kelihatan ya, mungkin tambahin sedikit kali ya ukurannya ya. Kita tambahin ukurannya di value, kasih bold, dan 12 cukup. 12 juga bold. Kemudian ini juga sama 12 ya. Oke, jadi ini kira-kira dashboard yang bisa kita bikin dari dataset yang barusan kita download. Jadi pelajaran yang
bisa kita ambil dari video gua kali ini mungkin gimana caranya ngolah data yang besar, yaitu salah satu caranya kita bisa import langsung ke Power BI supaya diolah menggunakan Power Query dan akhirnya langsung kita visualisasikan di sini. Dan ini hanya salah satu dashboard yang bisa kita tampilkan dari dataset tadi. Kalau kalian mau latihan, silahkan coba aja bikin dashboard lain yang bisa kalian ambil informasinya dari dataset yang tadi. Jadi kalau kalian mau bikin dashboard lain ya tinggal diklik ini aja, new page. Nah, kalian bisa coba di sini menggunakan dataset yang tadi ya di sini, mail players. Kalau mau coba-coba silahkan. Sekalian buat latihan juga. Oh iya, ada satu lagi yang kelupaan. Jadi gua pengen nampilin mata uang di sini ya, karena satu billion ini belum jelas mata uangnya apa. Jadi caranya itu kita cari value. Nah, ini karena dia dalam euro, jadi kita jadi euro ini ya, euro. 1 billion euro. Kemudian total gaji pemainnya juga sama. Jadi di sini wage. Ini ya, kemudian kita pilih euro juga. Ya. Kemudian ini ya. Ini harusnya bukan sum tapi average. Jadi kita buka visualisasinya. Sumnya diganti average. Ini juga sama, ganti average. Dan yang ini ganti average. Oke. Soalnya dia di data ini, Viva ini dia di tiap tahunnya ada banyak update ya. Jadi kalau misalnya kita di sininya di setting sum, jadi nanti setiap updatean dia akan menjumlahkan nilai overall ini gitu. Jadi ya harusnya average. Ini dia dashboard tambahan satu lagi gua bikin untuk menjawab rasa penasaran siapa sih yang terbaik, Messi atau Ronaldo. Jadi sekalian aja gue bikinin dashboardnya. Yang pertama gue bikin player rating. Jadi di sini overall rating dari masing-masing Messi sama Ronaldo. Ya untuk rating sendiri dia naik turun ya. Kadang Messi di atas, kadang Ronaldo yang di atas. Jadi pada tahun 2016 sampai 2017 Ronaldo di atas, lebih tinggi overall ratingnya. Yang sebelumnya Messi. Tapi di tahun 2018 sampai 2019 itu sama-sama 94. Kemudian Ronaldo mulai turun ratingnya dimulai tahun 2020 sampai dengan saat ini. Jadi menurut data dari FIFA itu Messi yang lebih tinggi ya overall ratingnya. Ya walaupun mereka berdua sebenarnya bagus ya. Kemudian ini untuk player stats. Jadi kita lihat dari masing-masing skill dari Ronaldo sama Messi. Misalnya di dribbling, Messi di angka 94,93 sedangkan Ronaldo di 88. Kemudian shooting, Ronaldo lebih baik di 93,08 dan Messi di rata-rata 91,51. Sedangkan passing lebih bagus Messi 90, kemudian Ronaldo 80.
Nah, ini kecepatannya Ronaldo 88, Messi di 84. Sedangkan fisik Ronaldo lebih bagus di 77, Messi di 64. Jadi di sini bisa kita lihat Ronaldo bagus di pace, fisik sama shooting, sedangkan Messi itu bagusnya di passing dan dribble. Kemudian player value untuk nilai masing-masing pemain. Di sini Messi stabil, nilainya di atas Ronaldo. Sekali lagi ini menurut FIFA ya, data dari game FIFA. Kemudian gajinya itu Messi juga masih di atas. Ya kira-kira itu tambahan dashboard dari gua. Mungkin ini bisa dijadiin buat kalian sebagai bahan latihan untuk kalian mencoba membuat dashboard seperti ini. Ya, itu dia video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video gua berikutnya.